Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Tak punya alasan untuk mengelak. Bu, beli teh. Ucap Lea yang rambutnya masih basah usai pagi sore. Lea lupa membeli teh sekalian saat tadi mengantar donat. Jadilah sekarang Lea harus kembali lagi. Bu, panggil Lea lagi pada pemilik warung yang sepertinya tak dengar. Bu, beli. Lia, ibu pemilik warung akhirnya keluar. Iya bu, saya mau beli teh, ucap Lea sekali lagi. Ibu pemilik warung segera mengambilkan satu bungkus teh untuk Lea. Ini tehnya, lalu ini ada titipan, ujar ibu pemilik warung seraya menyodorkan lembaran uang warna merah pada Lea. Hah? Titipan apa maksudnya? Titipan apa bu? Tanya Lea bingung. Mbak Ran pesan donat 6 box tadi, tugas ibu pemilik warung. Mbak Ran siapa? Tanya Lea semakin bingung. Itu putrinya Bu Rika, yang punya kebun teh sama villa di sana itu. Ibu pemilik warung merujuk ke villa putih yang tadi sempat Lea pandangi. Oh, terus donatnya buat kapan? Tanya Lea lagi. Besok pagi, nanti kamu antar sendiri ke villa ya. Tadi pesannya Mbak Ran begitu, ujar ibu pemilik warung pada Lea. Baik bu, rasanya campur semua, tanya Lea lagi memastikan. Yang satu box meses coklat semua dan yang lain campur, jelas ibu pemilik warung lagi. Oke, sekalian besok kamu bawa satu kotak lagi ke sini ya Lia. Ibu pemilik warung memberikan kotak donat yang sudah kosong pada Lea. Lah, sudah habis, Bu. Lea terkekeh. Mbak Ran tadi yang ngicipin kebablasan, masa ngicipin tapi habis 15 donat? Ibu pemilik warung ikut terkekeh. Ya udah, Lea pulang dulu, Bu. Mau siapin bahan-bahan buat donatnya, biar besok bisa diantar pagi. Pamit Lea selanjutnya sebelum gadis itu berlalu pulang ke rumah Eyang Wida. Jam masih menunjukkan pukul 8 pagi saat Lea sudah berjalan menyusuri jalan aspal yang akan mengantarnya ke Villa Putih Besar, yang sejak kemarin ia kagumi. Semakin dekat, villa terlihat semakin besar dan megah. Sudah ada 3 mobil yang terparkir di halaman villa. Lea langsung menuju ke pintu utama villa dan baru saja akan mengetuk pintu, saat ternyata pintu malah sudah dibuka dari dalam. Maaf, saya mau antar donat pesanannya Mbak Ran, ucap Lea pada 2 orang pria dan wanita yang mengenakan seragam sebuah studio foto. Apa sedang ada pemotretan di dalam villa? Makanya putri pemilik villa memesan banyak sekali donat. Rania, sini deh, panggil si wanita yang tadi membuka pintu. Lea sontak membelalak mendengar ia menyebut nama Rania. Rania. Itu kan nama adiknya Randu, tapi mustahil kalau Rania. Lea masih belum berhenti bertanya dalam hati, saat seorang gadis yang baru saja Lea batin sudah keluar dari dalam villa dan menghampiri Lea. Loh, Mbak Aza, seru Rania lebay sambil berlari dan memeluk Lea yang langsung socek. Mbak Ran. Putri pemilik villa dan kebun teh? Apa itu artinya Bu Rika yang selalu dibicarakan oleh Eyang Wida dan warga lain itu adalah mamanya Randu? Mbak Aza ngapain kesini? Tanya Rania selanjutnya pada Lea sembari memandangi kedua tangan Lea yang kini menenteng kotak berisi donat. Mau antar donat, jawab Lea seraya meringis. Donat, yang Rania pesan ke Lea? Tanya Rania yang terlihat bingung. Lea, koreksi Lea cepat masih sambil meringis.
Mbak Aza cucunya Eyang Wida? Tanya Rania memastikan. Iya, jawab Lea lirih bersamaan dengan seorang pria yang tiba-tiba ikut muncul dari dalam villa. Rania, charger mas kamu taruh di mana Sema? Randu tak jadi melanjutkan pertanyaannya pada Rania. Saat pria itu melihat Lea yang kini berdiri di depan pintu villa. Lea sendiri buru menundukkan wajahnya dan tak berani menatap pada Randu. Mas, lihat, Rania sedikit menyingkir agar Randu bisa melihat Lea yang masih menundukkan wajahnya seraya menahan malu. Bukan malu karena Lea sekarang berjualan donat, tapi malu karena sikap Lea di masa lalu pada Randu yang ternyata anak seorang. Ah, sudahlah. Rasanya Lea sudah benar kehilangan muka di depan Randu. Hai, Lea, sedang liburan juga? Tanya Randu berbahasa basi pada Lea. Mbak Aza ternyata yang bikin donat yang kemarin Rania ceritain itu, Mas. Mbak Lea ternyata cucunya Eyang Wida. Cerita Rania penuh semangat. Oh, hanya satu kata itu yang keluar dari bibir Randu. Kok oh saja, Mas? Nggak merasa kagum begitu? Mas juga nggak kangen sama Mbak Aza? Cecar Rania pada Randu yang tetap berekspresi datar. Kan dia memang koki, jadi wajar donat buatannya enak, ucap Randu dengan nada santai. Iya kah, Mbak Aza koki? Iya. Kok nggak pernah cerita? Ayo masuk dulu. Rania sudah merangkul Lea dan bersiap mengajaknya masuk. Namun Lea menolak dengan cepat. Aku harus pulang. Rania, ini donatnya. Lea menyodorkan donat yang sejak tadi ia bawa pada Rania. Kok buru sih? Mas Randu, bantuin bawa donatnya ini, ucap Rania pada Randu yang hendak pergi. Cek, manja, cibir Randu seraya mengambil alih semua donat dari tangan Lea. Charger di mana, Rania? Tanya Randu sekali lagi pada Rania sebelum pria itu membawa donat Lea masuk ke dalam villa. Di kamar aku, jawab Rania cepat. Ayo masuk dulu, Mbak Aza. Kenapa buru sih? Paksa Rania seraya merangkul Lea untuk masuk ke dalam villa. Rania, Lea benar sungkan sekarang. Cek, Rania masih mau ngobrol banyak sama Mbak Aza. Kenapa sih Mbak Aza dan Mas Randu putus kemarin? Padahal kan sudah tunangan, cecar Rania pada Lea. Rania lalu memaksa Lea untuk duduk di sofa di dalam villa mewah yang dalamnya bak istana tersebut. Ya ampun, jadi, kenapa Mbak Aza kemarin putus sama Mas Randu? Tanya Rania sekali lagi pada Lea. Dia mau fokus jadi koki, kan Mas sudah bilang. Rania, seru Randu yang terlihat sudah menggigit donat meses coklat buatan Lea. Pria itu lalu masuk ke dalam lagi seolah tak terlalu peduli dengan keberadaan Lea. Benar, Mbak, memang Mbak Aza jadi koki di mana? Tanya Rania penuh selidik. Di resto Opa, jawab Lea cepat. Terus ini kenapa Mbak Aza malah jualan donat di sini? Udah nggak kerja? Tanya Rania lagi kepo.
kebetulan lagi nemenin Eyang aja. Terus daripada nggak ada kerjaan, iseng jualan donat, jawab Lea seraya meringis. Randu sudah kembali lagi masih sambil memegang donat di tangan kanannya. Masih donat dengan topping meses coklat. Apa jangan yang satu box donat coklat tadi memang untuk Randu? Rania, donat kamu dihabisin kru fotografi itu, lapor Randu pada sang adik. Biarin, kan ada Mbak Asa di sini, nanti tinggal minta dibuatin lagi, jawab Rania enteng. Randu hanya mengendikkan bahu lalu masuk lagi ke dalam. Mas, nggak mau ngobrol sama Mbak Asa? Panggil Rania lagi pada Randu. Mau buat laporan? Jawab Randu setengah berteriak. Aku langsung pulang saja, Rania, pamit Lea akhirnya seraya bangkit berdiri. Tapi besok kesini lagi, ya, Mbak. Bawa donat lagi, pesan Rania pada Lea. Atau nanti Rania saja yang ke rumah Eyang Wida. Mau lihat Mbak Asa bikin donatnya bagaimana kok bisa enak? Ujar Rania lagi mengungkapkan rencananya. Lea hanya mengangguk mengiyakan, sebelum kemudian gadis itu meninggalkan dari villa mewah milik keluarga Randu tersebut. Beberapa hari kemudian Lea baru pulang dari mengantar pesanan donat, saat ia melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah Eyang Wida. Siapa yang datang? Lea segera masuk ke teras, dan lagi gadis itu harus menundukkan wajahnya, saat melihat Randu yang sudah duduk di teras rumah Eyang Wida. Ya ampun, Lea kira rencana Rania untuk datang ke rumah Eyang Wida itu hanya kelakaran saja. Ternyata, baru pulang, sapa Randu pada Lea yang langsung salah tingkah. Iya, abis antar pesanan kue, jawab Lea dan Randu hanya mengangguk, lalu sibuk mengutak-atik ponselnya lagi. Mbak Asa sudah pulang, celetuk Rania yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Ayo masuk, Mbak, ajak Rania selanjutnya seraya menggandeng tangan Lea, lalu mengajaknya masuk ke rumah Eyang Wida. Sementara Randu tak beranjak sedikit pun dari kursi teras dan pria itu juga tetap fokus pada ponselnya. Jadi kalian sudah saling kenal sebelumnya? Tanya Eyang Wida yang melihat keakraban Rania dan Lea. Sudah, Eyang, jawab Rania dan Lea serempak. Mbak Lea ini kan sebelumnya tunang. Lea dengan cepat membungkam mulut Rania yang hampir mengatakan pada Eyang Wida kalau ia pernah bertunangan dengan Randu. Ya ampun. Itu hanya sandiwara. Kenapa sih, Mbak? Tanya Rania bingung. Nggak apa-apa, jawab Lea salah tingkah seraya tersenyum kaku. Jadi, tadi di sini udah lama, kok nggak ngabarin dulu sih? Aku kan belum bikin donatnya. Cerocos Lea mengalihkan pembicaraan. Oh, nggak usah, Mbak. Lea dan Mas Randu sudah belanja bahan donat tadi. Nanti kita bikin di villa saja rame biar seru.
Kemarin 2 hari Rania kan foto prewedding sama Mas sayang. Mas Pandu maksudnya, Rania terkikik sendiri. Jadi Rania nggak bisa kesini nyamperin Mbak Lea. Jangan dikira Rania ngambek sama Mbak Lea, ya. Rania nggak ngambek kok. Rania cuma lagi foto prewedding aja kemarin. Cerocos Rania panjang lebar yang hanya membuat Lea mengangguk sekaligus menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Memang kapan Lea berpikir kalau Rania ngambek padanya? Jadi, foto prewedding-nya udah kelar? Tanya Lea memastikan. Udah dong, nanti kita ke villa bikin donat. Ya, jawab Lea antusias. Kenapa bikinnya nggak di sini saja? Tawar Lea yang merasa sungkan jika harus kembali ke villa. Lea masih tak punya muka di depan Randu. Cek, di villa lebih luas. Sergah Rania beralasan. Eyang nanti ikut ke villa, ya. Ajak Rania juga pada Eyang Wida. Eyang di sini saja, Ran. Masih mau cabut rumput di depan, tukas Eyang Wida beralasan. Ya. Eyang juga sudah bosan makan donatnya Lea. Sakit gigi, ujar Eyang Wida lagi. Kan udah Lea kasih yang polosan, Eyang. Masa masih sakit gigi? Cicit Lea yang sontak membuat Rania tergelak. Pisang kukus sama ubi rebus lebih enak. Ya, Eyang. Tanya Rania sok tahu. Betul itu, jawab Eyang Wida seraya mengacungkan jempolnya. Ternyata benar kata para warga, Rania adalah gadis supel yang mudah bergaul dengan siapa saja. Ya udah, ayo langsung ke villa, Mbak. Keburu sore nanti, ajak Rania akhirnya pada Lea. Aku belum masak buat Eyang. Tadi Eyang sudah dibawain makanan sama Nakran, Lea. Sela Eyang Wida cepat. Oh, Lea akhirnya tak punya alasan untuk mengelak lagi. Eyang yakin tak mau ikut? Tanya Lea sekali lagi masih berharap. Eyang di rumah saja, jawab Eyang Wida bersungguh-sungguh. Ayo, Mbak, ajak Rania sekali lagi. Iya, peralatannya sudah ada juga di villa. Tanya Lea memastikan. Udah komplit, cuma tangannya Mbak Lea aja yang belum ada. Jawab Rania seraya terkekeh. Lea akhirnya berpamitan pada Eyang Wida, lalu mengekori Rania keluar dari rumah Eyang Wida. Dan Randu masih tetap di posisinya tadi sambil main ponsel. Ayo, Mas, jangan liatin ponsel terus, ajak Rania pada sang kakak. Siap, jawab Randu yang langsung berpamitan pada Eyang Wida. Randu lalu menyusul Rania dan Lea yang sudah terlebih dahulu masuk ke mobil. Bersambung.